semuanya, di sini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi mengenai praktik etika dan integrasi ISQ dalam KAP. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Bayu Randy dengan NIM 1036, yang kedua ada Hendrik Permana dengan NIM 1037, yang ketiga yaitu Laili Faidatul Hidayah, saya sendiri dengan NIM 1092. Nah, ada 3 subbab nih yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu praktik etika, yang kedua yaitu integrasi ISQ dalam KAP, dan yang ketiga adalah kasus KAP Justinus Aditya Sidarta. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui ini secara jelas bagaimana, yuk kita lihat. Nama saya Laili Faidatul Hidayah dengan NIM 190810301092. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai praktik etika di dalam KAP. Sebelumnya kita harus mengetahui nih sintesa konseptual suatu praktik etika itu sendiri. Konsepsi strukturasi disebabkan oleh sulitnya pertemuan antara cara pandang struktural individual atau antara yang objektif dan subjektif. Artinya, menurut Gidenta pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa pandangan tentang realitas sosial yang tidak berlangsung dalam kondisi yang dualistik, di mana masyarakat bukanlah kreasi-kreasi individu, namun masyarakat juga mempunyai konsepsi apapun dalam sosiologi strukturalnya. Nah, realitas sosial berlangsung dalam kerangka dualistik struktural, bisa disebut dengan strukturasi, yaitu kondisi yang menentukan kesinambungan struktur. Pemahaman realitas sosial itu sendiri tidak bisa serta-merta mengabaikan baik aspek struktural masyarakat dan aspek individual dari manusianya itu sendiri. Nah, konsepsi strukturasi dalam konteks organisasional artinya hubungan atau interaksi antara individu dan struktur organisasi sosialnya dalam menghasilkan praktik etikanya itu sendiri. Nah, dalam suatu praktik etika dalam organisasi KAP tidaklah dapat dilepaskan dari kondisi sosial masyarakat di Indonesia itu sendiri dan profesi lainnya pada umumnya. Nah, sekarang ke pembahasan individu dan organisasi dalam konteks interaksi. Nah, artinya semua tindakan manusia melibatkan tanggung jawab yang memunculkan pertanyaan tentang motif. Di situ diketahui bahwa tindakan setiap manusia itu ada motifnya tersendiri, entah itu dari luar atau dari dalam, dan ada juga tanggung jawab yang harus diemban dalam melaksanakan tindakan tersebut. Nah, saya di sini akan mengambil contoh dari KAP Dr. Madya Subakti. Nah, Dr. Madya Subakti ini sebagai pimpinan mempunyai motivasi agar suatu kesadaran itu berkembang secara alamiah dari dalam masing-masing stafnya tersebut, staf KAP Dr. Madya Subakti itu. Nah, Madya ini menggunakan pola yang tidak struktur, artinya Madya ini bisa menggunakan reward system, sistem evaluasi kinerja, sistem promosi, dan bisa menggunakan komunikasi yang terbuka. Artinya di dalam sebuah KAP, motivasi itu penting dilakukan untuk meningkatkan atau memberikan semangat untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya yaitu akan membahas ke individu dan organisasi dalam setting lingkungan sosial. Nah, di sana dijelaskan bahwa bentuk interaksi antar individu dan organisasi KAP dengan lingkungan sosialnya berlangsung dalam berbagai dimensi praktik profesional. Artinya, dari batas perannya, individu dan KAP berupaya untuk mengembangkan bentuk interaksinya itu sendiri yang timbal balik. Artinya, individu dan KAP tidak menempatkan di posisi yang
tidak selamanya itu salah antar tekanan dari pihak eksternal atau lingkungan sosialnya. Jadi KAP yang ada di Indonesia itu sendiri tidak semuanya keliru, atau bisa kita katakan tidak semuanya melanggar etika dalam menjalankan tugasnya. Jadi kita tidak boleh menyamakan KAP yang ada di Indonesia itu secara bersama-sama. Artinya ketika sebuah KAP itu mengalami masalah atau mengalami pelanggaran atau kecurangan, kita tidak bisa membandingkan dengan KAP yang lainnya, karena tidak semua KAP itu memiliki pelanggaran etika. Nah, banyak KAP pun yang bisa menjalankan praktik etikanya itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai integrasi ESG dalam KAP. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai integrasi ESG dalam KAP, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu ESG. ESG ini adalah sebuah singkatan dari Emotional Spiritual Quotient yang merupakan gabungan dari EQ dan SQ. Dengan kata lain, gabungan antara pengendalian kecerdasan emosi dan spiritual untuk mengatur dari ketiga dimensi manusia, yaitu tubuh, pikiran, dan jiwa, atau dimensi fisik, mental, dan spiritual dalam satu kesatuan yang integral agar membentuk keseimbangan dalam kehidupan seseorang. Selanjutnya, integrasi ESG dalam KAP. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, ESG atau Emotional Spiritual Quotient ini adalah gabungan dari EQ dan SQ. Nah, yang pertama EQ atau kecerdasan emosional. EQ ini merupakan kemampuan merasakan, memahami, dan secara efektif menerapkan daya serta kepekaan emosi sebagai sumber energi, informasi, koneksi, dan pengaruh manusiawi. Nah, dengan dasar ini, seorang individu akan mempunyai kemampuan mendengarkan dan berkomunikasi secara lisan, dapat beradaptasi, berkreativitas, serta menumbuhkan kepercayaan diri, motivasi, kerjasama tim, dan keinginan untuk memberi kontribusi pada yang lainnya. Nah, dalam KAP ini, seorang auditor membutuhkan kecerdasan emosional yang tinggi karena dalam lingkungan kerjanya, auditor berinteraksi dengan banyak orang, baik dalam maupun di lingkungan kerja yang berperan penting dalam membentuk moral dan disiplin kerja. Oleh karena itu, seorang auditor yang mempunyai kecerdasan emosional yang baik akan mampu mengetahui serta mengatasi perasaannya dengan baik dan mampu mengatasi perasaan orang lain secara efektif. Nah, seorang auditor yang memiliki pemahaman atau kecerdasan emosional yang tinggi akan mampu bertindak dan berperilaku etis dalam melakukan audit judgment dalam menentukan risiko kecurangan. Slide selanjutnya, yang kedua adalah SQ atau kecerdasan spiritual. SQ ini adalah kecerdasan jiwa di mana dapat membantu manusia untuk menyembuhkan dan membangun diri secara utuh. SQ tidak hanya berhubungan dengan agama, tidak bergantung pada budaya maupun nilai-nilai tertentu yang ada. Namun SQ ini mampu memberikan makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan suatu pemikiran yang fitrah. Nah, menurut Kode Etik Akuntan Publik yang diterbitkan oleh IAPI atau Ikatan Akuntan Publik Indonesia, menegaskan bahwa prinsip dasar etika profesi akuntan adalah setiap anggota harus mempertahankan integritas dan objektivitas yang tinggi dalam menjalankan setiap tugas. Dengan mempertahankan integritas, setiap anggota akan tetap mempunyai kejujuran, komitmen, dan ketegasan. Maka dari itu, SQ atau kecerdasan spiritual akan sangat diperlukan bagi seorang auditor agar tetap bisa menjaga dan mempertahankan integritasnya. Tapi dalam penugasan auditnya, spiritual dari auditor akan diuji. Seorang auditor yang mempunyai spiritualitas yang tinggi belum tentu memiliki religiositas yang baik. Begitu pula sebaliknya. Jadi
seorang auditor yang bekerja dengan kecerdasan spiritual pasti tidak akan menerima uang yang diberikan klien meskipun jumlahnya besar saat melakukan audit judgment dalam menentukan risiko kecurangan. Nah, dalam hal ini seorang auditor akan bekerja sesuai kode etik akuntan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, hal tersebut tidak akan ditemukan pada seorang auditor yang bekerja tidak menggunakan kecerdasan spiritual sehingga tidak bekerja sesuai kode etik akuntan yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus pelanggaran etika profesi akuntan, yaitu Justinus Aditya Sidarta, kasus PT Grid River. Kasus tersebut muncul setelah adanya temuan auditor investigasi Haryanto, Amir, Yusuf, dan Mawar yang menemukan indikasi penggelembungan akun penjualan, piutang, dan aset hingga ratusan miliar di perusahaan Grid River. Akibatnya Grid River mengalami kesulitan arus kas dan gagal membayar hutang. Berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, terdapat indikasi penipuan dalam penyajian laporan keuangan. Pasalnya, Bapepam menemukan kelebihan pencatatan atau overstatement penyajian akun penjualan dan piutang dalam laporan tersebut. Kelebihan itu berupa penambahan aktiva tetap, penggunaan dana hasil emisi obligasi yang tanpa pembuktian. Nah, akibatnya Grid River kesulitan arus kas. Perusahaan tidak mampu membayar hutang 250 miliar kepada Bank Mandiri dan gagal membayar obligasi senilai 400 miliar. Nah, dalam kasus ini Justinus terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SPAP berkaitan dengan laporan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Grid River International Tbk tahun 2003. Nah, dengan adanya kasus tersebut ada beberapa kode etik yang telah dilanggar oleh Justinus Aditya Sidarta. Yang pertama mengenai kode etik tanggung jawab profesi, di mana pada kasus ini terlihat bahwa seorang akuntan dan beserta anggota timnya tidak bertanggung jawab atas profesinya sebagai akuntan. Pada kasus ini tidak terlihat seorang akuntan memelihara dan meningkatkan tradisi profesinya dengan baik yang seharusnya memelihara kepercayaan para pemegang saham atas jasa yang diberikannya. Nah, selanjutnya mengenai kode etik kepentingan publik dan integritas. Nah, pelanggaran pada kode etik kepentingan publik di sini terlihat saat Justinus itu membiarkan adanya penggelembungan dana pada piutang dan penjualan dari penjualan obligasi yang sebenarnya adalah fiktif. Karena keegoisan manajemen dan akuntan, hal tersebut telah menyebabkan kerugian bagi pihak luar, yaitu Bank Mandiri, para pemegang saham yang membeli saham PT Grid River di Bursa Efek, pemerintah, dan para karyawan yang bekerja di PT Grid River ini. Lalu mengenai kode etik integritas, di sini terdapat pelanggaran kode etik karena Justinus telah melakukan penipuan atau kecurangan pada laporan keuangan PT Grid River International Tbk. Lalu kode etik ketiga yang dilanggar adalah objektivitas. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Namun pada kasus ini Justinus selaku auditor mengakui bahwa hal yang dilakukannya ini adalah hal yang disadarinya dan disengaja karena ingin menambahkan nominal di beberapa aset untuk menghindari dugaan dumping dan sanksi perpajakan. Sebab katanya saldo laba bersih tidak berbeda dengan yang diterima perusahaan. Nah, sehingga KAP Justinus ini dianggap lebih memihak pada perusahaan dan tidak bebas di bawah pengaruh pihak lain. Lalu yang keempat adalah perilaku profesional. Nah, dengan sudah kita ketahui pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan KAP Justinus, terlihat bahwa mereka tidak berperilaku profesional. Yang seharusnya seorang akuntan berperilaku profesional pada kliennya, tidak ada sama sekali rasa tanggung jawab dari diri mereka sendiri atas jasa yang mereka berikan terhadap kliennya, sehingga membuat profesi akuntan dipandang sebelah mata oleh masyarakat dan menurunkan kepercayaan publik
terhadap profesi akuntan. Nah, selanjutnya sanksi yang diberikan kepada Justinus Aditya Sidarta. Di sini terdapat 3 sanksi yang diterima oleh Justinus. Yang pertama, pembukaan Justinus dari keanggotaan Ikatan Angkutan Indonesia Departemen Angkutan Publik atau IAI KAP dengan dirilisnya surat keputusan Badan Peradilan Profesi Angkutan Publik atau BPAP nomor 002/Rmawi 6/SK BPPAP Rmawi 6/2006 tanggal 15 Juni 2006. Lalu yang kedua, Menteri Keuangan RI terhitung sejak tanggal 28 November 2006 telah membuka izin angkutan publik Justinus Aditya Sidarta selama 2 tahun. Pembukaan izin oleh Menteri ini merupakan tindak lanjut atas surat keputusan Badan Peradilan Profesi Akuntan Publik BPPAP di atas. Lalu sanksi yang terakhir, Saudara Justinus Aditya Sidarta selaku auditor PT Great River diwajibkan membayar sejumlah 100 juta rupiah untuk disetor ke kas negara. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang atau lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.